Pulau Masa Lembu namanya. Tapi apakah berarti pulau ini dihuni oleh para sapi atau lembu? Pertanyaan ini sering saya dapatkan ketika saya memperkenalkan diri di suatu forum atau ke teman-teman yang baru. Bagi mereka, nama itu menunjukkan keadaan yang ada di Pulau Mungil tersebut. Jawabannya tidak. Tapi mengapa disebut Masa Lembu? Ada penjelasannya tentu saja, yang sebetulnya tidak terlalu ilmiah. Katanya pulau ini jika dilihat dari laut lepas mirip seperti seekor lembu yang sedang meringkuk. Tetapi jawaban ini pernah saya coba buktikan. Sepertinya tidak begitu. Dari kejauhan pulau ini hanya terlihat gunung atau bukit kecil yang di atasnya ada lampu mercusuar yang berputar-putar. Atau ada spekulasi lain, mungkin dulunya saat pertama kali ditemukan di pulau ini ada banyak lembu. Saya coba juga konfirmasi ke beberapa tetua, tidak ada yang membenarkan spekulasi ini. Artinya Masa Lembu hanyalah sebuah nama yang entah mengapa dinamai demikian. Beberapa tempat mungkin punya asal-asal sejarah namanya sendiri, tetapi Masa Lembu belum ditemukan asal-usul itu. Lalu apakah ada lembu di sana? Jawabannya jelas, ada dan banyak sekali. Sebagian masyarakat Masa Lembu adalah petani yang mana mereka membajak ladangnya dengan ditarik oleh sapi. Di sana memang tidak memungkinkan menggunakan traktor karena tanahnya berbatu dan sepertinya akan sangat kesulitan. Lembu atau sapi bagi masyarakat Masa Lembu bukan hanya sebagai penarik alat bajak ladang, tapi juga sebagai aset atau investasi yang mereka tanam. Para petani di sana memelihara sapi sampai 6 ekor per keluarga. Karena itu, kalau kita kalikan, harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Inilah aset mereka. Aset ini mereka siapkan untuk banyak hal. Mereka bisa menggunakannya untuk membiayai putra-putri mereka kuliah ke luar Masa Lembu, atau digunakan untuk persiapan menikah. Jangan salah loh ya, menikah di Pulau Masa Lembu terbilang mahal. Tradisi pernikahan di sana mengikuti tradisi Bugis yang biasa disebut uang panai. Orang Masa Lembu menyebutnya sundrang. Sundrang ini bisa mencapai puluhan juta tergantung dengan tingkat kelas sosial si perempuan yang mau dipersunting itu. Sundrang dari harga 5 juta hingga 100 juta ada di Masa Lembu. Di beberapa tempat mungkin uang sebanyak ini bisa digunakan untuk menikah beberapa kali. Sapi-sapi itu mereka rawat dengan baik, memberinya pakan dengan rumput dari ladang mereka sendiri. Walaupun cara merawatnya masih sangat tradisional, karena memang bukan untuk kepentingan industri daging. Orang Masa Lembu membesarkan sapinya hingga usia antara 5 hingga 10 tahun. Setelah itu mereka menjualnya. Lalu uang itu dibelikan yang baru, yang masih kecil ukurannya, lalu dibesarkan lagi. Begitu seterusnya. Tentu saja masih ada sisa uangnya, dan itulah yang mereka simpan. Petani-petani Masa Lembu umumnya menjual sapinya ke para tengkulak yang kemudian dijual lagi ke luar Masa Lembu, biasanya ke Kalimantan, terutama menjelang bulan Idul Adha. Tapi ya kadang petani jadi korban tengkulak. Ada yang dibeli dengan cara diutang oleh tengkulak. Tetapi kemudian karena si tengkulak rugi, akhirnya uang petani kadang dihutang hingga dalam waktu yang sangat lama. Karena itu belakangan petani lebih cerdas. Mereka suka menjual sapinya secara cash walaupun harganya lebih murah. Ini mereka lakukan biar langsung dapat uang. Ya, artinya sapi itu sangat berarti bagi masyarakat Masa Lembu.